Hai teman-teman, Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Pantun Rohani. jangan pernah bosan ya dengerin Pantun Rohani dengan Nia dan Feby di Surabaya. Bersama Angelita di Malang. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini Selasa tanggal 23 Maret 2021, gereja memberikan dua bacaan pada kita. Yang pertama dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9 dan Injilnya dari Injil Yohanes bab 8 ayat 21-30. Dalam bacaan pertama dikisahkan orang-orang Israel yang dalam perjalanan ke tanah terjanji, yang sudah menerima banyak berkat Tuhan, yang telah melihat karya-karya besar Tuhan, masih bersungut-sungut, mengeluh, dan akhirnya murka Tuhan turun lewat ular-ular tedung yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara mereka yang mati. Musim hujan banyak ditumbuhi lumut, khususnya pada bagian luar gedung. Karena umat Israel bersungut-sungut, banyak yang mati dipugut ular tedung. Menyadari itu, mereka bertobat dan datang pada Musa. Setelah Musa berdoa, Tuhan berkata pada Musa supaya Musa membuat patung ular dari tembaga dan ditinggikan. Siapapun yang melihat patung ular itu yang dipagut ular akan kembali hidup. Dalam bacaan Injil, orang-orang Yahudi yang waktu itu sedang menanti-nantikan Mesias, menanti-nantikan Raja yang diurapi yang akan menjadi penyelamat mereka. Ketika melihat Yesus, mereka masih belum bisa melihat tanda-tanda itu. Padahal Yesus begitu banyak melakukan hal-hal yang besar. Orang-orang Yahudi masih bertanya pada Yesus, "Siapakah engkau?" Mengusir ngengat gunakan kapur barus. Tapi apa bisa juga untuk tenang? Mereka tak melihat kealahan Yesus. Akhirnya bertanya, "Siapakah engkau?" Maka Yesus menjawab, "Aku tidak perlu berkata kepadamu." Kenapa? Yesus sudah melakukan banyak karya-karya besar. Orang bisu dibuat berbicara, orang tuli dibuat mendengar, orang kusta dibuat tahir, orang lapar dikenyangkan hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Dan orang-orang Yahudi belum bisa melihat tanda-tanda keselamatan itu. Maka Yesus di akhir perikop mengatakan, "Ketika kamu meninggikan Anak Manusia, kamu akan tahu, akulah Dia." Yesus yang ditinggikan di kayu salib itu, yang menjadi penyelamat kita, itulah Mesias, sang penyelamat kita. Seperti halnya Musa meninggikan ular di padang gurun, ketika Yesus ditinggikan di kayu salib dan kita memandang Dia, mengakui pengorbanannya, dan kita percaya akan perintah-perintahnya, kita akan hidup. Dengan menekuni budidaya ikan, akhirnya bisa keliling-keliling dunia. Bila Anak Manusia telah ditinggikan, barulah kamu tahu akulah Dia. Akhirnya dari wilayah pertapaan Karmel di Ngadireso Tumpang, saya ingin mengatakan, mari kita terapkan protokol pertobatan kita dengan menerapkan 3M. M yang pertama, mengurangi bersungut-sungut. M yang kedua, mengurangi mengeluh. Dan M yang ketiga, mengurangi menghakimi orang lain. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Selamat mensyukuri segala rahmat yang boleh kita terima berkat pengorbanan Yesus di kayu salib. Berkat dalam. Terima kasih, berkat dalam.